Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah ma ba'du. Hadratul mukhtarumin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ibu nyai, para gus, para ning, serta sahabat RPA yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengaji kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji kita pada kesempatan kali ini, mari kita tawasulan terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kita pelajari sebelumnya dan yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berbarokah, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i wal amilin wa sahabati wal qurabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'illah bi ihsan ila yaumiddin summa ila rasul wa ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina khussan ila al-habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa nurihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu, yaitu tentang at-tamassuk bil kitab was sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Namun sedikit mengulas pertemuan yang kemarin, di mana beliau dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini, Habib Abdullah menjelaskan bahwa ada 3 bid'ah. Kita tidak boleh membuat bid'ah, tapi tidak semua bid'ah itu salah, tidak semua bid'ah itu sesat. Makanya beliau mengklasifikasi bid'ah menjadi 3. Ada bid'ah yang baik, artinya bid'ah hasanah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, ijma' dan lain sebagainya, seperti apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar berupa pengumpulan mushaf Al-Quran, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian sholat tarawih yang dikerjakan Khalifah Umar dan lain sebagainya. Kemudian bid'ah yang kedua, bid'ah madhmumah, bid'ah yang tercela, tapi di sini tercelanya bagi sebagian orang zuhud. Lah kenapa kok mereka dilabeli bid'ah yang madhmumah? Orang zuhud dilabeli bid'ah madhmumah karena mereka berpakaian yang indah, makan makanan yang lezat, kemudian menempati rumah yang serba mewah. Itu bid'ah madhmumah, tapi bagi orang yang zuhud. Kalau bagi orang yang lain, artinya secara umum, itu hukumnya mubah. Kemudian bid'ah yang ketiga yaitu bid'ah madhmumah mutlaqon, bid'ah yang jelek, yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Apa? Ya banyak hal. Apapun yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, ijma' para ulama,
maka itu bid'ah madzmumah secara mutlak. Nah, kelanjutan daripada ini, kelanjutan dari penjelasan bid'ah yang ketiga ini kita akan bahas pada kesempatan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad waqa'a min hadan naw'i lil mubtadi'ati kasirun fil usuli. Bid'ah yang ketiga ini, bid'ah madzmumah yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama, itu banyak kebid'ahan yang dilakukan dari jenis ini. Artinya banyak yang melakukan jenis bid'ah yang ketiga dalam masalah usul atau fundamental. Wa qalla wuqu'uhu fil furu', dan jarang terjadi dalam masalah furu'. Wa kullu man lam yubaligh fit tamassuki bil kitabi was sunnah. Setiap orang yang tidak terlalu berpegang teguh, artinya tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan, tidak terlalu berpegang kepada Al-Quran dan hadis, walam yabdul wus'ahu fi mutaba'atir rasuli, serta tidak mengerahkan kemampuannya untuk meneladani Rasulullah, tidak terlalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, dan tidak berupaya untuk mengikuti, untuk meneladani Rasulullah, wa huwa ma'adzalika yadda'i annahu anna lahu makanatan minallahi ta'ala. Di samping itu, ia mengklaim dirinya telah memiliki derajat di sisi Allah. Tidak terlalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, tidak berusaha untuk mengikuti Rasulullah, bahkan mengklaim dirinya memiliki derajat di sisi Allah. Fala taltafit ilaihi wala tu'arrij alaihi. Maka yang demikian itu janganlah engkau memedulikannya, jangan menghiraukannya, dan jangan mengunjunginya walaupun ia mampu terbang di udara. Nah, ini bid'ah. Bid'ah yang ketiga, bid'ah yang madzmumah. Apa itu? Yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Contohnya, dia tidak berpegang dengan Al-Quran dan hadis, kemudian tidak berusaha mengikuti dan meneladani Rasulullah, bahkan mengklaim dirinya memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka yang seperti itu jangan engkau pedulikan, jangan engkau hiraukan. Wa in tara fil hawa'i wa masya 'alal ma'i. Kendati pun ia mampu, orang itu mampu terbang di udara. Wa masya 'alal ard wa masya 'alal ma'i. Berjalan di atas air. Wa tuyat lahul masafatu. Atau menempuh tempat yang jauh hanya sesaat. Mungkin dari Indonesia pergi ke Mekah bisa ditempuh dalam perjalanan 1 jam. Tapi dia tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak berpegang teguh kepada hadis, serta tidak berusaha mengerahkan dirinya, mengerahkan kemampuannya untuk meneladani Rasulullah. Bahkan mengklaim dirinya telah memiliki derajat tinggi, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka jangan hiraukan meskipun bisa berjalan atau menempuh tempat yang jauh hanya dengan sesaat. Jangan dihiraukan. Wa tuwiyat lahul masafatu wa khuriqat lahul adatu. Dan memiliki hal-hal yang luar biasa. Fa inna dzalika yaqa'u katsirun lisyayatin was-saharati wal kuhani wal arrafina wal munajjimina wa ghairihim minadh-dhullali. Pengakuan yang semacam itu sering dilakukan oleh setan, tukang sihir,
dukun, tukang ramal, ahli nujum, dan orang-orang sesat yang lain. Nah, tuh. Ini bid'ah yang mazmumah, di mana orang yang mengaku atau dia bisa berjalan di atas air, kemudian bisa menempuh tempat yang jauh hanya dengan sesaat. Nah, itu tetap jangan dipedulikan, jangan dihiraukan, karena ia hanya klaim semata. Buktinya tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak berpegang teguh kepada hadis, dan tidak meneladani Rasulullah. Jadi tolak ukurnya bukan torofil hawa wa masya alal ma, bukan karena bisa terbang atau berjalan di atas air kemudian dijadikan panutan, kemudian dijadikan contoh, tapi realitanya tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan, tidak mencontoh Rasulullah. Nah, itu orang yang demikian jangan dipedulikan. Sebab kenapa? Karena pengakuan yang semacam itu tadi itu sering dilakukan oleh setan, dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang sesat lainnya. Wala yukhriju misla dzalika an kaunihi istidrajan wa talbisan ila kaunihi karamatan wa ta'yidan. Kesaktian yang semacam tadi itu merupakan istidraj dan pemalsuan. Namanya istidraj ya hanya seperti fata morgana, hanya istidraj ya tipu daya semata. Artinya itu tidak asli, hanya angan-angan dan nanti juga akan hilang. Wa talbisan ila kaunihi karamatan wa ta'yidan, dan tidak dapat disebut karomah atau pertolongan dari Allah. Illa wujudul istiqomati fi man dhahara alaihi, kecuali bila pemiliknya merupakan orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat. Ini pengecualian. Pengecualian berarti kalau pengecualian dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diteladankan oleh Rasulullah, kok kemudian punya karomah, punya kelebihan. Nah, itu beda lagi. Jadi tolak ukurnya bagaimana seseorang itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis serta mencontoh Rasulullah. Wa hadzal maghruru wa amsaluhu innama yulabbisuna 'alal ghawgha'i was-safalati alladzina ya'buduna Allah 'ala syakkin. Orang tertipu semacam itu hanya dapat menampilkan kepalsuannya pada orang-orang bodoh yang menyembah kepada Allah berdasarkan keraguan. Artinya orang yang merasa punya derajat tinggi, kemudian bisa terbang, padahal tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, itu adalah orang yang tertipu. Nah, orang yang tertipu ini menampilkan kepalsuannya kepada orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh maksudnya dia menyembah Allah berdasarkan keraguan, bukan atas dasar keyakinan, bukan atas dasar keimanan. Jadi orang yang tertipu tadi tertipu dengan pengakuannya, kemudian dia menampilkan atau menampakkan kepalsuannya kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang imannya lemah. Mudahnya seperti itu. Tetapi wa amma ulul uquli wal albabi faqad alimu anna tafawutal mu'minina fil qurbi minallahi wa ala hasabi tafawutihim fi mutaba'atir rasuli.
Tetapi bagi orang yang berakal dan berpikiran sehat, tidak akan terpedaya dengan tipuan tersebut. Jadi meskipun mau menampilkan kehebatannya, menampilkan kesaktiannya, orang yang berakal, orang yang berpikiran sehat tidak akan tertipu, tidak akan terpedaya dengan itu semua. Kenapa? Anna tafawutal mu'minin fil qurbi minallahi wa ala hasabi tafawutihim fi mutaba'atir rasul. Karena ia tahu letak perbedaan hamba yang dekat dengan Allah itu tergantung kesempurnaannya mengikuti jejak Rasulullah. Kalau seseorang itu tidak mengikuti jejak Rasulullah, itu bisa diketahui kesaktiannya, hal-hal aneh seperti tadi bisa berjalan di atas air, kok ternyata tidak mengikuti jejak Rasulullah, itu bisa ketahuan, bisa kelihatan bagi orang yang berakal dan berpikiran sehat. Kenapa tidak terpedaya? Ya karena tahu letak perbedaan hamba yang dekat dengan Allah itu tergantung kesempurnaannya mengikuti jejak Rasulullah. Wa annahu kullama kanat al-mutaba'atu akmala kana al-qurbu minallahi atamma wa kanat al-ma'rifatu bihi ajalla. Semakin sempurna ittiba'nya kepada Rasul, semakin sempurna meneladani Rasulullah, kana al-qurbu minallahi atamma wa kanat al-ma'rifatu bihi ajalla. Tentu semakin sempurna kedekatannya kepada Allah dan lebih besar kemakrifatannya. Itu kalau betul-betul mengikuti Rasulullah. Maka ketika betul-betul mengikuti Rasulullah, maka semakin sempurna kedekatannya kepada Allah. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa ketika semakin banyak ilmunya, maka akan semakin bertakwa. Ketika semakin bertakwa, maka semakin mengetahui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya pada ilmu. Semakin banyak ilmunya, maka semakin bertakwa. Semakin bertakwa, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama seperti ini. Semakin sempurna ittiba'nya kepada Rasul, kita tidak mungkin ittiba' tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Makanya dengan memperbanyak ilmu, memperbanyak pengetahuan, tentu akan semakin sempurna ittiba'nya kepada Nabi. Ketika sudah sempurna ittiba'nya kepada Nabi, tentu semakin sempurna pula kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qasada Abu Yazid al-Bustami ila ziyarati rajulin yusufu bil wilayati faqa'ada lahu fil masjid. Pada suatu hari Yazid al-Bustami itu berkunjung. Ini ada cerita. Pada suatu hari Yazid al-Bustami itu berkunjung ke tempat seseorang yang sudah dikenal kewaliannya. Jadi Yazid al-Bustami mengunjungi tempat orang yang sudah terkenal bahwa ia seorang wali. Faqa'ada lahu fil masjid. Setelah sampai di tempat itu, beliau Yazid al-Bustami menunggu sambil duduk di masjid. Falamma kharaja hadarathu nukhamatan farama biha fiha idil masjid. Kemudian keluarlah laki-laki atau seseorang yang terkenal wali itu dan meludah pada tembok masjid. Padahal di situ ada Yazid al-Bustami sedang duduk-duduk di masjid. Kok kemudian seseorang yang terkenal wali itu meludah ke tembok masjid.
Faraja'a Abu Yazid wa lam yajtami bihi wa qala kaifa yu'manu ala asrarillahi man lam yuhsin al-muhafadata ala adabi syariati. Karena mengetahui perbuatan itu, lalu Yazid al-Bustami segera pulang dan tidak menemui orang tersebut. Dan dia berkata, kaifa yu'manu ala asrarillahi, bagaimana orang seperti itu dapat dipercaya, mampu mengemban rahasia-rahasia Allah? Man lam yuhsin al-muhafadata ala adabi syariatih. Sedangkan ia sendiri tidak berpegang teguh pada adab-adab hukum syariat. Tuh. Padahal cuma meludah ke tembok masjid, tapi nilai yang tidak besar atau perbuatan seperti itu sudah bisa meragukan kepada Yazid al-Bustami bagaimana mungkin dia bisa mengemban rahasia-rahasia Allah sementara dia tidak berpegang teguh pada adab-adab hukum syariat. Apalagi meninggalkan Al-Quran dan hadis, tidak mencontoh atau tidak meneladani Rasulullah, tentu lebih parah lagi. Wa qala al-Junaidu rahimahullahu kullu turuki masdudatun illa ala man iktafa asar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Junaid al-Baghdadi berkata, seluruh jalan menuju kemakrifatan Allah senantiasa tertutup kecuali kepada orang yang mengikuti jejak Rasulullah. Wa qala Sahal bin Abdullah rahimahullah, la mu'ina illallahu wa la dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la zada illa taqwa wa la amala illa sabru alaiha. Sahal bin Abdullah berkata, tiada satupun yang dapat memberi pertolongan kecuali Allah dan tiada pemberi petunjuk selain Rasulullah. Tak ada bekal yang baik kecuali takwa dan tak ada pekerjaan yang terbaik kecuali sabar dalam pekerjaan itu. Wa'lam annahu la yastakillu bi'ardi jami'i umurihi allati taqa'u lahu fi dhahirihi wa batinihi 'ala al-kitabi was sunnati kullu ahadin. Ketahuilah bahwa tak seorang pun mampu menyelesaikan segala persoalannya. Siapapun tidak bisa menyelesaikan segala persoalannya sendiri. La yastakillu bi ardi jami'i umurihi allati taqa'u lahu fi dhahirihi wa batinihi 'alal kitabi was sunnati kullu ahadin. Jadi tidak seorang pun, tidak ada yang mampu menyelesaikan persoalannya baik lahir dan batin sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Artinya apapun permasalahannya, apapun persoalannya, maka harus sesuai atau harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Makanya pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu sumber solusi, adalah solusi dari segala permasalahan. Al-Quran adalah lautan yang sangat luas, segalanya ada di dalam Al-Quran. Maka ketika mendapati sebuah persoalan atau problem, maka cari solusinya di dalam Al-Quran. Fa inna dzalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin.
karena kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh ulama yang ilmunya sudah mendalam. Jadi mencari solusi di dalam Al-Quran, tetapi dengan perantara atau bantuan para ulama. Jadi tidak memahami sendiri terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis, tapi dengan penjelasan atau arahan dari ulama. Kenapa? Karena mereka ilmunya sudah mendalam. Fa in ajasta an syai'in min dzalika fa 'alaika birruju'i ila man amarakallahu birruju'i ilaihi. Fi qoulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fa in ajasta an syai'in min dzalika, jika engkau menghadapi suatu masalah yang tak mampu engkau selesaikan sendiri, fa 'alaika birruju'i ila man amarakallahu birruju'i ilaihi, maka kembalikanlah permasalahan itu pada orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai tempat kembali atau yang disebut ulama. Artinya tidak ada dari awal, tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan persoalannya, permasalahannya sendiri, ya, menyelesaikan sendiri, baik itu lahir ataupun batin, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mau menyelesaikan persoalannya sendiri sesuai Al-Quran dan hadis, ada problem, ada masalah, mau diselesaikan sendiri sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu tidak bisa serta-merta dilakukan. Kenapa? Karena memahami Al-Quran dan hadis itu ranahnya para ulama yang kredibilitas keilmuannya sudah tidak diragukan. Maka ketika tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan sendirinya, artinya harus dengan bantuan ulama, harus dengan penjelasan ulama. Jika engkau menghadapi suatu masalah yang tak mampu engkau selesaikan, fa in ajasta an syai'in min dzalika fa 'alaika birruju'i ila man amarakallahu birruju'i ilaihi. Ya, kembalikan ke para ulama, minta penjelasan ke ulama, minta arahan kepada ulama. Sebagaimana Allah sampaikan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Siapa ahlu dzikri itu? Wa ahlu dzikri hum al-ulama'u billahi wa bidinihi al-amiluna bi'ilmihi ibtigha'a wajhillahi ta'ala az-zahiduna fid dunya. Yang dimaksud ahli dzikri di sini adalah ulama. Ulama yang mengetahui, memahami sifat-sifat Allah dan agamanya. Tidak hanya mengetahui dan memahami, tapi mereka al-amiluna bi'ilmihim ibtigha'a wajhillahi ta'ala, mengamalkan ilmu yang dimilikinya selalu mencari keriduan Allah, az-zahiduna fid dunya, serta zuhud terhadap keduniaan. Alladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi ta'ala ad-da'una ila Allahi ala basiratin al-mukashafuna bi asrarillahi. Selalu ingat kepada Allah, tidak tergantung oleh perniagaan dan jual beli. Artinya fokus beribadah. Ad-da'una ila Allahi ala basiratin, berdakwah di jalan Allah dengan pandangan hati, al-mukashafuna bi asrarillahi, dan terbuka baginya rahasia-rahasia Allah. Wa qad azza ala basitil ardi wujudu wahidin min haula'i. Namun ulama seperti ini sudah sangat langka, keberadaannya sangat langka, sehingga beberapa ulama besar berpendapat hatta laqad za'ama jama'atun
minal akabiri annahum mafquduna. Beberapa ulama besar berpendapat bahwa mereka ulama-ulama yang tadi itu az-zahidun, ad-da'un dan lain sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Wal haqqu annahum mawjuduna, tetapi sebetulnya pada hakikatnya mereka masih ada. Walakin qad satarahumullahu birida'il ghirati, hanya saja mereka ditutupi oleh Allah dengan tirai sifat kemuliaan Allah dan dirahasiakan oleh Allah. Wa daraba alaihim suradiqatil ikhfa'i, Allah menutupinya dengan tirai sifat kemuliaan Allah dan dirahasiakan. Kenapa seperti itu? Li ghaflatil khassati wa i'radil 'ammati, karena kelalaian orang-orang tertentu dan berpalingnya orang-orang awam. Faman talabahum bisidqin wa jiddin fi dzalika lam yu'wizhu, barang siapa yang ingin mencari para ulama tadi, hendaklah bersungguh-sungguh, insyaallah ta'ala wujudu wahidin minhum. Insyaallah kalau bersungguh-sungguh mencari mereka, ia akan ditemukan, ia dapat menemukan salah satu di antara mereka. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ulama tadi, bersungguh-sungguh sekiranya bisa istifadah dengan ilmunya, istifadah dengan pengetahuannya, maka akan menemukannya. Fasidku sayfun la yudi'u ala syai'in illa qat'uhu, karena kesungguhan itu laksana pedang. La yudi'uhu ala syai'in illa qat'uhu, karena kesungguhan itu laksana pedang, bila diletakkan pada sesuatu maka ia akan memotongnya. Wal ardu la takhlu min qa'imin lillahi bihujjatin, dan bumi ini tidak akan sunyi dari orang-orang yang berjuang dan menegakkan agama Allah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi menyampaikan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'ti amrullahi. Nabi pernah menyampaikan, segolongan umatku senantiasa menyampaikan kebenaran, tidak goyah atas tindakan orang-orang yang menentang mereka hingga hari kiamat. Ulaika nujumul ardi, mereka para ulama tadi itu laksana bintang yang bertaburan di atas muka bumi. Wahum malul amanati, pemegang amanat. Wa nuwabul mustafa, pengganti Rasulullah. Wa warasatul anbiya, dan pewaris para nabi. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, merekalah para prajurit Allah, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hisbullahi, mereka prajurit Allah, penolong Allah, pasukan Allah. Ala inna hisballahi humul muflihun, ketahuilah bahwa prajurit Allah adalah orang-orang yang beruntung. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.